akan membahas ekonomi mikro. Jadi pertemuan sampai kemarin itu adalah ekonomi makro. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro adalah ekonomi yang skala lingkupnya lebih kecil antara individual atau dalam hal ini kita pakai dalam skala perusahaan. Jadi kita konteksnya tidak lagi negara tapi lebih ke sesuatu yang lebih kecil, konteks ekonomi dalam skala yang lebih kecil. Kita presentasikan. Nah. Oke. Jadi lingkup ekonomi makro yang akan kita bahas beberapa pertemuan ke depan ini ada 5. Yang pertama mekanisme pasar kita bahas hari ini di pertemuan ke-6. Setelah itu ada optimasi ekonomi, ada teori produksi, konsumsi, dan teori biaya. Kita lanjut aja ke mekanisme pasar. Jadi apa sih yang disebut pasar ini sendiri? Jadi menurut Dahl dan Hammond, pasar adalah sesuatu atau suatu tempat yang pertama di mana kekuatan antara demand dan supply bekerja. Jadi kekuatan permintaan dan penawaran bekerja. Itu definisi pasar yang pertama. Yang kedua adalah untuk menentukan atau memodifikasi harga. Jadi di pasar ini juga harga ditentukan. Jadi harga jarang yang selalu fix satu harga. Jadi harga dipengaruhi oleh ini tadi demand dan supply yang ada di pasar. Yang ketiga adalah pengertian pasar bahwa kepemilikan dari beberapa barang dan jasa berpindah tangan seperti itu. Jadi dia ada perpindahan kepemilikan antara barang dan jasa, mungkin dari si A yang notabene adalah penjual ke si B yang merupakan konsumen. Jadi barang yang sebelumnya milik produsen, milik si A, barang dan jasa milik si A, diperdagangkan, diperjualbelikan ke konsumen. Jadi kepemilikannya berpindah dan produsen juga memperoleh imbal balik ya, dalam hal ini adalah biasanya uang atas produk barang dan jasa yang mereka jual di pasar tersebut. Jadi definisi pasar ya ada 3 itu. Kita juga bisa melihat kalau misalnya pasar, entah itu pasar apapun, pasar modal, pasar yang real ya, pasar pokoknya gitu, selalu ada sesuatu yang diperjualbelikan, selalu ada suatu barang, entah itu jasa yang diinginkan orang, terus yang dijual seperti itu. Jadi pasar itu sendiri merupakan tempat berkumpulnya, kalau dulu dikasih tahu guru IPS, itu pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di situ juga terjadi penentuan harga, di situ juga terjadi transfer kepemilikan, menurut Dahl dan Hammond tadi. Oke, jadi kalau belajar mekanisme pasar, kita lebih kayak ngelihat apa sih yang terjadi di pasar ini, apa yang menyebabkan suatu demand meningkat atau apa yang menyebabkan suatu supply meningkat, dan implikasi seterusnya dari hal tersebut akan mempengaruhi jumlah barang yang dijual atau jumlah barang yang diperdagangkan, akan mempengaruhi harga juga. Jadi 2 aspek yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasar itu sendiri adalah yang pertama kuantitas dari barang dan jasa, dan yang kedua adalah harga. Seperti itu. Terus sebelum kita lihat kurvaan ini, kita lihat judulnya dulu, mekanisme pasar. Kalau kita pikir-pikir mekanisme apa sih? Mekanisme kalau kita lihat kondisi sehari-hari, mekanisme pengoperasian ini kayak gitu, pengoperasian suatu alat, mekanisme alat apa gitu. Jadi mekanisme ini merupakan apa ya, kalau saya bilang adalah proses terjadinya. Bagaimana sih mengoperasikan misalnya alat ini? Nah, mekanismenya bagaimana? Kayak gitu. Oh, yang pertama
alatnya dinyalakan dulu, yang kedua di setting ini itu dimasukkan apa, baru jadi produknya ini, misalnya kayak gitu. Jadi mekanisme adalah suatu proses ya, proses yang terjadi yang mengakibatkan suatu hal kayak gitu. Jadi di mekanisme pasar ada dua hal yang menyebabkan terjadinya perubahan harga dan kuantitas tadi adalah demand dan supply. Jadi penawaran dan permintaan. Jadi penawaran dan permintaan ini pada akhirnya akan membentuk suatu titik temu di mana kita sebut sebelumnya sering disebut equilibrium. Jadi dia titik seimbang antara supply dan demand. Di titik seimbang antara supply dan demand bisa dilihat di kurva sebelah kanan ya, kalau dari saya itu akan menentukan harga dan kuantitas. Jadi pada titik equilibrium harga saat kondisi seimbang itu berapa sih? Kuantitas saat kondisi seimbang itu berapa? Jadi itu benar-benar ditentukan oleh kurva supply dan demand-nya. Kita lihat yang pertama ada kurva demand. Kurva demand di sebelah kiri atas. Kita lihat bentuknya apa dari atas ke bawah, Bu. Jadi dari P-nya nempel tuh ke garis P harga ya, P price harga nempel sampai ke bawah. Nempel di Q kuantitas. Jadi kenapa Bu nempel gitu? Saya jelasin dulu kenapa kurvanya nempel di atas ya, di sumbu Y, P. Soalnya itu kalau dilihat harganya kan makin ke atas makin tinggi. Jadi harganya dilihat dari atas makin tinggi, kuantitasnya makin ke kiri 0 gitu. Jadi saat pas dia nyentuh kurva Y, pas dia menyentuh sumbu Y, sumbu harga, di mana harganya posisi tertinggi, maka kuantitas atau permintaan orang bakal 0. Kenapa? Kenapa 0? Karena harganya terlalu tinggi. Dengan harga segitu tidak ada, istilahnya tidak ada masyarakat yang mampu bisa. Dia mampu sebenarnya beli, tapi nggak mau. Kayak gitu. Dia dengan harga segitu mungkin sudah dianggap masyarakat seperti tidak normal lagi. Misalnya harga pisang jadinya 500.000 satu gitu. Jadi nggak ada yang mau beli kayak gitu. Walaupun ada yang punya uang segitu ada, cuman menurut pasar idealnya itu tidak normal. Jadi tidak ada yang beli, kuantitas yang beli 0. Terus dia turun ke bawah. Jadi saat 2.700, harganya 2.700, kuantitas yang diminta 50. Saat 2.600 dia nambah terus. Kenapa? Saat semakin turunnya harga, semakin suatu harga barang turun, maka permintaannya bakal semakin banyak. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya handphone yang biasa dijual 5 juta, tiba-tiba harganya turun separuh harga, diskon 50%, Shopee kayak gitu. Key-nya, kuantitas permintaannya bakal bertambah. Jadi kayak hukumnya seperti itu. Jadi makin rendah harga, maka demand yang permintaan masyarakat atas barang tersebut bakal semakin tinggi. Kebalikannya kita lihat supply arahnya ke dari bawah ke atas kayak gitu. Berbalik dengan kurva demand merupakan kurva konsumen istilahnya, kurva yang menunjukkan perilaku konsumen, sedangkan kurva supply adalah kurva yang menunjukkan perilaku dari produsen. Jadi kalau kita lihat saat harga 5.000 di situ, produsen cuma mau produksi 10. Kenapa? Ya buat apa produksi banyak-banyak, toh untungnya nggak ada, kayak gitu dia pikir. Semakin tinggi harga, naik, pas harga 25.000 dia mau produksi 30. Jadi semakin dia profitnya semakin besar dari harga barang yang harga barangnya semakin tinggi, profitnya semakin besar yang dia dapat. Ya kan dia kan kalau produksi barang pasti ada namanya HPP, harga pokok penjualan gitu. Harga produksi permen misalnya 1.000. Jadi dia harus jual di atas itu. Jadi semakin harganya lebih tinggi daripada HPP, harga pokok produksi, maka supply dari produsen kan produsen nggak cuma satu kan. Jadi produsen itu sendiri bakal banyak yang supply. Seperti itu.
Dan pada kondisi yang ideal di pasar, kalau ideal itu pasar persaingan sempurna ya. Pada pasar persaingan sempurna maka akan terjadi kurva yang titik equilibrium ini. Jadi dia bakal bergerak karena pasarnya tipenya persaingan sempurna, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli segala macam. Jadi semua produsen bisa menjual barang dan jasa dan tiap konsumen juga bisa membeli barang dan jasa tersebut, maka terjadi pasar persaingan sempurna dan di pasar itulah harga kondisi seimbang bakal terbentuk kayak gitu. Dan harga ini nggak pasti ya dia. Jadi kalau misalnya supply-nya bergeser, kalau supply-nya makin banyak nanti harganya turun. Nah, kalau harga turun nanti yang beli yang minta banyak, kalau yang minta banyak nanti harganya naik lagi kayak gitu. Jadi posisi pasar bakal selalu dinamis, bakal selalu berubah mengikuti supply dan demand yang ada seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini ada istilah surplus produsen, ada istilah surplus konsumen. Ini kurva sudah ada titik equilibriumnya, ada E di tengah, ada kurva supply, kurva demand, di tengah ada titik equilibrium. Jadi kita bahas surplus produsen dulu ya. Nah, surplus produsen ada di situ daerah di kurva yang ditandai oleh warna merah, sebuah bidang merah. Kenapa di situ disebut surplus produsen? Kenapa, Bu? Kenapa disebut surplus produsen? Jadi gini, kita produsen kan buat barang ada HPP-nya saya bilang tadi. Nah, misalnya di kondisi ini harga pokok produksinya 1, sedangkan equilibriumnya 5. Nah, dengan adanya kondisi keseimbangan antara supply dan demand, dia bisa jual barang dengan harga 5. Walaupun harga pokok produksinya dia 1. Kalau misalnya nih kita mikir-mikir aja, kalau saya produksi barang biayanya 1, HPP-nya 1. Sebenarnya saya jual harga 2 juga masih untung kan? Harga 2 masih untung, 3 masih untung, 4 untung, 5 apalagi makin untung kan? Tapi dengan adanya keseimbangan antara supply dan demand ini, dia bisa jual dengan harga 5, seperti itu. Jadi dia di mana kondisi produsen dia bisa jual dengan harga 2, 3, 4, tapi dia jual harga 5. Jadi daerah itu, daerah di mana di bawah harga seimbang, titik seimbangnya disebutkan di mana harga di bawah 5 itu dia merupakan kayak apa ya, keuntungannya produsen, surplusnya produsen. Karena apa ya? Karena dia bisa aja jual di 1, jual di 1 bisa, jual di 2, 3, 4 bisa, tapi dia jual di 5. Jadi itu bakal surplusnya. Nanti kalau misalnya ya, dia jual di 4, Bu. Kalau dia jual di 4 berarti di garis 4 itu kalian tarik sampai ke titik temunya itu di daerah garis 4 itu disebut surplusnya kayak gitu. Jadi itu adalah keuntungan dari produsen. Kalau ditanya surplus produsen di mana letak surplus produsen? Oh, berarti surplus produsen adalah letaknya di bawah harga titik seimbang dan di atas HPP gitu. Di situ posisi surplus produsen. Nah, apa namanya selanjutnya ada surplus konsumen. Selanjutnya kita bahas surplus konsumen. Ini kebalikannya. Kita yang namanya konsumen perlu barang. Kalau memang butuh kan sebenarnya bisa dibeli. Kalau butuh ya, kalau butuh sebenarnya bisa dibeli, harga 10 pun bisa dibeli. Seperti itu. 9, 8, 7, 6, 5 bisa dibeli dengan harga segitu barang yang kita butuh tadi ya. Tapi dengan adanya supply dan demand dan ketemu titik seimbangnya, dia jadi bisa beli barang dengan harga 5. Walaupun dia bisa juga nantinya beli harga 10 kayak gitu. Iya, jadi dia bisa beli harga 10,
dan seterusnya, tapi dia beli dengan harga 5. Jadi di situ adalah letak surplus bagi konsumen. Jadi keuntungan konsumen di daerah tersebut. Maksudnya daerah bidang di kurva ya. Soalnya kalau bicara tentang mekanisme pasar, kurva supply, kurva demand itu kita banyak pakai ya gini grafik-grafik untuk menentukan ya posisi equilibriumnya di mana. Kalau misalnya supply-nya meningkat arahnya kemana, demand-nya meningkat gimana. Kalau misalnya demand-nya meningkat, supply-nya tetap posisi equilibriumnya di mana, harganya berapa, kuantitasnya berapa, seperti itu. Jadi kita banyak main di kurva. Saya yakin kalian kalau sekolah dulu SMA kelas 1 kali ya, ada masih IPS, itu masih ketemu dengan supply demand pasar seperti itu. Nah, kita lihat ini ada perilaku. Bagaimana kalau terjadi excess demand dan terjadi excess supply. Jadi excess demand adalah kondisi di mana permintaan dari konsumen berlebih. Kalau excess supply kebalikannya dia supply atau penawaran barang dari produsen berlebih kayak gitu. Jadi yang namanya excess demandnya jadi meningkat. Misalnya dengan harga 9 jadi demandnya 3. Kalau di situ kan harga 9 demandnya cuma 1 kayak gitu. Jadi kondisi di mana ya demandnya meningkat. Ya, demandnya meningkat. Nah, pada saat posisi demand meningkat, saya nggak bisa nunjukin ya, bentar. Kalau misalnya dia seimbang pada kurva supply, ini demand 1, ini supply 1, demandnya meningkat, jadi demand 2. Jadi harga yang di titik ini, dia berubah, nanti saya lihatin. Iya, jadi ini P1, P2, Q1, Q2. Jadi ini bisa dilihat, kalau misalnya posisinya kan seimbang tuh di supply, di demand 1, supply 1. Posisi equilibriumnya di sini. Di sini kita dapat kuantitasnya berapa, harganya berapa. Kalau kondisi di mana excess demandnya meningkat. Demandnya meningkat, jadi ini D1 meningkat ke D2. Naik ke sini kan, D2. Dia ketemu sama kurva supply di titik yang baru. Di titik yang baru ini kuantitasnya berubah dan harganya berubah. Harganya jelas makin tinggi. Harganya makin tinggi karena apa? Karena demandnya meningkat. Kalau permintaan pasar banyak, produsen dia jual mahal. Iya jual mahal sampai misalnya berapa kali lipat. Karena kenapa? Karena permintaannya tinggi. Jadi maksudnya konsumen berebut untuk membeli produk tersebut. Jadinya produsen bisa menjual dengan harga yang relatif lebih tinggi. Seperti itu. Jadi excess demand seperti itu. Jadi kalau dengan ada excess demand, harga bakal meningkat dan kuantitas juga meningkat. Tapi kondisi ini seperti yang saya bilang tadi, pada ujungnya dengan peningkatan demand, harga meningkat, nanti supplier kita tadi, produsen kita tadi, dengan adanya peningkatan harga, wah, dia bilang, saya biasa jual HP 5 juta, tiba-tiba demand HP tersebut meledak, wah, saya konsumen pada beli semua nih, permintaan meningkat, dari jadi harga 5 juta, dia naikin harganya, jadi 7 juta, misalnya kayak gitu. Nah, dengan harga 7 juta ini, kan untungnya gede tuh, bisa berapa kali lipat. Dari yang awalnya jual 5 juta ke 7 juta. Terus produsen lain bakal ngikut, wah dia untung banyak nih gara-gara demand-nya meledak, untung banyak, saya juga mau produksi ah. Nah, kalau misalnya supplier lain mulai memproduksi, jumlah barang yang ada bakal meningkat lagi. Kalau jumlah barang yang meningkat lagi, nanti harganya turun lagi. Seperti itu, jadi bakal dia posisinya bakal selalu seimbang ya kalau persaingan sempurna. Jadi kalau misalnya demand naik, akibatnya harga naik, supply naik,
supply naik, nanti harga turun lagi. Seperti itu. Kalau excess supply juga, excess supply berarti posisinya adalah supply dari produsen meningkat. Misalnya S1 di sini. S2-nya di sini, S2 maksudnya. Iya. Iya, D-nya di sini, D-nya 1 aja. Jadi P1 di sini, P2, susah banget, Q1, Q2. Jadi kondisi kalau excess supply gimana, Bu? Ini, kalau misalnya excess supply, demand-nya mantap nih, permintaannya mantap, permintaannya tetap nggak berubah. Sedangkan supply-nya meningkat dari S1 ke S2, supply 1 ke supply 2 meningkat. Apa akibatnya, Bu, kalau supply meningkat? Kita lihat di sini. Saya gambarnya abstrak aja ya. Kita lihat di pas supply 2 meningkat, dia P-nya turun dari P1 ke P2. Jadi harganya turun. Saat supply meningkat, harganya turun. Seperti itu. Kalau demand meningkat, tadi kebalikannya. P2-nya naik. Seperti itu. Dan excess supply sama juga kondisinya. Kalau misalnya yang namanya produsen supply, barang banyak nih di pasar. Murah. Terus konsumen pada, wah, mangga murah nih, 2.000 sekilo, biasanya 20.000 sekilo. Akibatnya konsumen banyak beli, demand-nya meningkat, konsumennya banyak beli, nanti ya barangnya jumlahnya berkurang, nanti akibatnya harganya bakal meningkat sendiri, supply-nya turun. Seperti itu. Jadi dia bakal kembali ke kondisi seimbang. Oh, ini yang tadi saya bilang. Kalau ininya gimana, pergeseran supply-nya naik atau supply-nya turun, demand-nya naik atau demand-nya turun, di sini kelihatan. Jadi pergeseran supply, tadi kan Ibu supply-nya gesernya dari, ini S0, S1 ya. Tadi S1, S2 supply-nya di bawah, ini supply-nya ke atas. Kalau supply-nya di atas, sebelah kiri itu berarti apa? Supply-nya turun. Jumlah supply-nya turun, akibatnya apa? Kita lihat implikasinya di sini bahwa yang dari Q0, P0, ini titik equilibriumnya, dengan supply-nya turun ke sebelah kiri, dia P1-nya meningkat. Nah, kenapa? Karena supply-nya sedikit. Karena di mana barang kalau supply-nya sedikit, harganya bakal naik. Gitu. Kuantitas barangnya juga turun. Nah, kalau di sini dibilang pergeseran demand. Gimana, Bu? Demand di sini posisinya ke kanan ya, meningkat berarti dia D0 ke D1, supply-nya tetap. Akibatnya apa? Ya kalau demand-nya meningkat, harganya juga pasti meningkat. Itu dari 5 ke 6. Kuantitasnya meningkat dari Q0 ke Q1, kayak gitu. Jadi ini ya main dia geser-gesernya. Tapi ini bukan yang dari berdasarkan hitungan ya, ini hanya 1, 2, 3 segala macam. Angkanya maksudnya, bukan angka real. Nah, kalau kita mau bukan pakai kurva-kurvaan, bisa juga melakukan analisis matematik mencari nilai equilibrium tadi. Jadi nilai E itu P-nya di mana sih? Tanpa gambar ya. P-nya di mana? Di titik equilibrium, P-nya di mana? Q-nya di mana? Kayak gitu. Kalau di sini dapat, jadi kita mesti tahu dulu fungsi harga pada permintaan dan supply. Kita lihat di atas itu ada tulisannya PD. PD adalah fungsi harga pada saat demand. Pada saat permintaan dia 10 min Q. PS fungsi harga pada penawaran, S supply ya, 2 plus Q gitu. Yang dicari adalah P dan Q. Kata kuncinya di sini adalah mencari equilibrium. Jadi kalau equilibrium itu kita lihat kan, harga pada saat demand dan harga di supply sama-sama ketemu di titik tengah dan kuantitasnya juga sama. Jadi tinggal masukin aja fungsinya dari PD sama dengan PS, 10 min Q sama dengan 2 plus Q, tetap turun, Q-nya dapat 4. Setelah Q-nya dapat 4, dimasukkan ke rumus fungsi harganya, P-nya berapa, 6. Terus dia baru cari di supply, kayak gitu. Jadi bisa dicari secara matematis.
Kalau mau cari di secara grafik juga bisa. Nah, ini contoh soalnya gimana? Diketahui, kita kerjain satu coba ya. Diketahui satu fungsi permintaan T, D. Demand ya. 8 min 0,5 Q. Fungsi penawaran PS sama dengan 4 plus 0,5 Q. Carilah titik equilibrium. Titik equilibrium adalah titik di mana harga saat demand sama dengan harga saat supply. Kita masukin 8 min 0,5 Q sama dengan 4 plus 0,5 Q. Pindah ruas. Di sini jadi Q. 8 dikurang 4 jadinya 4. Kayak gitu. Kita cari Q-nya dapat. Benar nggak nih? Ya benar. Q-nya dapat, kita masukkan ke salah satu rumus P. Terserah yang mana aja, kan sama. Misalnya kita dimasukkan ke rumus P saat demand, 8 dikurang 0,5 kali Q-nya dapat 4, 8 dikurang 2. Demand-nya jadi 6. Oke, jadi kalau misalnya ini ya tinggal gambar. P kurva Q, kita cari P-nya 6, 3, 4, 5, 6, 6, terus Q-nya ada nilai Q-nya 4, 1, 2, 3, 4, 4, kayak gini. Susah nggak bisa nulis ya? Ini supply, ini demand. Gitu. Sudah dikerjain kayak gitu, dimasukin aja PD sama dengan PS, tetap dapat Q-nya 4, dimasukkan ke salah satu rumus fungsi harga, dapat nilai P-nya 6. Kalau mau gambar grafik ya berarti digambar dulu. P sama Q-nya 6 di mana, 4 di mana, ketemu titik equilibrium baru garis. Ini D, ini S, kayak gitu. Nggak perlu yang harus dihitung satu-satu. Misalnya di titik saat Q sama dengan 3, P-nya berapa, boleh juga sih. Cuma kalau yang gampang kayak gini. Asal titik equilibriumnya posisinya benar, berarti di 6 dan 4. Kayak gitu. Soal yang lain saya rasa mirip-mirip ya, bisa dicoba di rumah sebelum kuis. Oke, saya rasa sekian untuk materinya. Ada yang mau ditanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Izin bertanya. Iya, boleh. Waalaikumsalam, Emi. Jadi kan tadi ada dibahas mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu penilaiannya itu hanya sebatas tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli dan sebagainya, atau ada patokan lain kayak itu, faktor lain yang bisa dikatakan sebagai hal yang mempengaruhi suatu pasar itu dianggap pasar persaingan sempurna. Terus yang kedua itu kan ada juga Ibu jelasin tadi, kalau misalnya harganya murah otomatis permintaan terhadap produk itu lebih tinggi. Nah, itu tuh berlaku pada produk yang awalnya mahal terus tiba-tiba ada diskon atau murah, atau berlaku untuk semua produk misalnya yang harganya murah tuh otomatis permintaan itu akan langsung banyak kayak gitu, Bu. Oh iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang pertama tadi pasar persaingan sempurna ya. Pasar persaingan sempurna itu saya memahaminya itu di mana kayak produsen dan konsumen itu bebas nggak ada batasan dari apapun. Kalau misalnya monopoli kan berarti dia cuma satu produsen yang bisa produksi barang tersebut. Akibatnya dia bebas menentukan harga. Ya implikasinya berarti nggak ada persaingan di situ. Toh dia cuma sendiri kan. Nah, kalau pasar persaingan sempurna saya rasa kriterianya itu. Jadi semua orang bebas menjadi produsen dan konsumennya juga, semua orang bisa menjadi konsumen kayak gitu. Jadi produsen, ini khususnya produsen ya, tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang misalnya itu kayak aturan-aturan tertentu atau kondisi tertentu yang bisa menyebabkan cuma dia yang bisa jadi produsen. Kita misalnya ambil contoh kayak misalnya nih apa ya?
Kayak misalnya saya ketemu yang namanya barang namanya saffron. Saffron ini kan belum umum di Indonesia. Belum umum dan dulu cuma memang diproduksinya di Timur Tengah. Nah, itu sendiri bukan kondisi persaingan sempurna. Akibatnya apa? Harga saffron mahal gara-gara ditentukan oleh yang produksinya cuma dikit. Saffron kan cuma bisa diproduksi kalau nggak salah ya di Timur Tengah, di Iran, di Afrika bagian tertentu. Jadi kondisi-kondisi ini, kondisi geografis, kondisi cuma dia yang bisa nanam, itu kan berarti kondisi emang tanahnya gitu, emang iklimnya cuma bisa tumbuh di situ. Jadi kondisi ini yang menyebabkan kayak persaingan sempurna tuh nggak bisa terjadi. Tapi kalau misalnya tidak ada batasan-batasan seperti itu, misalnya tanaman apa aja, tanaman itu bisa ditanam di lokasi mana saja di dunia, itu baru bakal membentuk pasar persaingan sempurna. Seperti itu ya kalau menurut saya. Jadi tidak dibatasi oleh kondisi dan apa ya, ketentuan tertentu. Nah, itu kan dari segi kayak lokasinya, tempatnya cuma bisa tumbuh di situ. Ada juga yang misalnya ada intervensi pemerintah. Jadi intervensi pemerintah cuma menunjuk misalnya satu produsen. Nah, di situ juga nggak bakal terjadi pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna istilahnya nggak ada barrier sama sekali. Jadi nggak ada hambatan sama sekali yang menghalangi untuk terjadinya persaingan sempurna itu sendiri, khususnya dari segi produsen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana kalau misalnya harga barang udah murah, demand-nya bakal banyak enggak? Kalau saya logikanya ya, berarti yang namanya kalau misalnya barang banyak, barang harganya rendah terus demand-nya banyak, itu logikanya terjadi karena harganya lebih rendah daripada harga seharusnya. Jadi misalnya harga harusnya itu 5 misalnya, terus tiba-tiba kondisi di mana barang banjir, terus harganya turun jadi 2, nah itu di situ baru demand-nya meningkat, kondisi demand-nya meningkat. Jadi harganya turun dari kondisi seharusnya kayak gitu. Kondisi seimbangnya berapa, turun dari situ baru demand-nya meningkat. Menurut saya sih gitu. Jadi bukan yang harganya dari awal rendah mentang-mentang dia kerupuk 1000 jadi laku, enggak. Kalau misalnya kerupuk awalnya 10.000 jadi 1.000, itu dia baru demand-nya meningkat. Dalam kondisi ideal ya.